Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu hadis tentang motivasi beragama. Yang A ada fitrah beragama. Hadis pertama, artinya, telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Su'aib berkata, Ibnu Syihab, setiap anak yang wafat wajib disalatkan sekalipun anak hasil zina, karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Jika kedua orang tuanya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam, selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara atau menangis dan tidak disalatkan, bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara menangis karena dianggap keguguran sebelum sempurna berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Kualitas hadis. Hadis di atas berkualitas sahih dikarenakan telah memenuhi syarat. Adapun syarat hadis sahih mutawir adalah sanadnya bersambung. Proses periwayatannya oleh orang yang adil dan kuat daya ingatnya dari orang yang serupa sifatnya serta terbatas dari keganjilan dan cacat. Penjelasan kosakata atau mufrad. Yastahidu mulai terbuka, abi ayah ahbarona mengabarkan kepada kami, kola berkata, yusola melakukan sholat, fitrota fitrah, sifat, watak, karakter, naluri, mauluda yang dilahirkan, bayi yang baru lahir, muttaqo yang wafat, yadai menuduh, mendakwa, mengakui, mengklaim, bahimata binatang, binatang buas, binatang buruan. B. Anjuran bersifat mudarat dalam beragama. Hadis kedua, Bukhari 38, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdus Salim bin Muttahar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dan Ma'an bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Makhburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan atau semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-gadwah atau berangkat di awal pagi dan ar-ruhah berangkat setelah zuhur dan sesuatu dari ad-duljah atau berangkat di waktu malam. Kualitas hadis Sahih Al-Bukhari oleh Allah Muhammad Ibnu Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Muhirah Ibn Berzibah Al-Jufi Al-Bukhari. Penjelasan kosakata atau mufrad. Aladina agama, yusro kemudahan, kesenangan, fasilitas, kekayaan, kemakmuran. Koda sana menceritakan kepada kami, alayya mengalahkannya, wasadda maka mereka mengalahkan. Kemudian yang C adalah keterkaitan hadis dengan nilai dalam Al-Quran. Motif beragama motivasi adalah dorongan yang sangat menentukan tingkah laku dan perbuatan manusia. Motivasi ini menjadi kunci utama dalam menafsirkan dan melahirkan perbuatan manusia. Peranan yang demikian menentukan ini dalam konsep Islam disebut sebagai niyah dan ibadah. Niyah merupakan pendorong utama manusia untuk berbuat atau beramal, sementara ibadah adalah tujuan manusia berbuat atau beramal. Sebagaimana sudah dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah, bukan untuk mencari kekayaan. Dengan demikian, orang seperti ini hidupnya akan benar-benar sesuai dengan maksud Allah, yaitu beribadah kepadanya. Tapi, kalau orang di dalam hidupnya yang hanya mengejar kekayaan, di mana kekayaan itu menurutnya merupakan pangkal bahagia, maka jelaslah arah hidupnya pasti melenceng dari tujuan yang baik, ikhlas, dan murni.
Lanjut kita ke poin yang do, yaitu keterkaitan hadis dengan teori ilmu psikologi. Menurut Nurcholis Majid, agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat dan membaca doa saja. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho atau perkenan Allah. Sahlan 2012-42. Religi bermakna berakar kata religare, berarti mengikat. Ahli psikologi yaitu Wolf pernah memberikan penjelasan tentang istilah ini, yaitu sesuatu yang disarankan sangat dalam, yang bersentuhan dengan keinginan seseorang, membutuhkan ketaatan dan memberikan imbalan atau mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Bisa disimpulkan motivasi religius seseorang untuk melakukan sesuatu, bertindak atau berbuat, mendorong seseorang tertuju kepada suatu tujuan yang tertentu untuk menjalankan ajaran-ajaran, aturan-aturan agama secara menyeluruh yang bukan hanya sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat dan membaca doa, namun agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi memperoleh ridho dari Allah. Lanjut kita ke poin yang E, keterkaitan dengan realitas yang berkembang saat ini. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya. Seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang gaib atau supernatural. Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban. Sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanat, dan sebagainya. Sedangkan harapan mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan yang berat atau berdoa. Sikap seperti itu akan lebih terasa secara mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai satu, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, agama sebagai suasana untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.